membahas hal-hal yang memperkuat saja. Jadi ketika dia bicara tentang makhluk yang bernama ijazah dengan 600 halaman dan lain sebagainya, yang saya pastikan penuh dengan rumus-rumus algoritma dan lain sebagainya, gak paham kita, ya. Sementara narasinya barangkali sedikit, maka kemudian dia show of force kepada his master named Jokowi. This is my book. I completed the book already, and then I fulfill my obligation to you. After minta maaf dan mendapatkan GR, kan begitu. Membuat buku, kok bukunya kemudian hanya buku pesanan. Teman-teman, dia mau mempertunjukkan buku yang katanya 700 sekian halaman. Buku pesanan, ya aslinya kemudian ujungnya dia sudah tahu, pokoknya harus asli. Covernya saja itu harus disetujui sama Solo. Kalau peneliti kemudian integritasnya kayak si dokter palsu ini, ya parah, ya. Bukunya pesan kayak pesan tahu saja. Saya pesan sekian tahunya, harus yang agak gurih ya. Itu. Ini memalukan, persis penelitian yang barusan heboh di luar negeri dari salah satu universitas negeri itu di Indonesia yang ketahuan kalau itu penelitiannya palsu. Dan si Resmond ini jelas palsu. Nih lihat. Ya, ini hasilnya Bill Fakih. Ijazahnya si Omon itu jelas palsu. Ijazahnya dibuat dari kertas yang hanya kertas HVS kayak gini nih. Fotokopi kayak gini. Padahal aslinya tuh ijazah Yamaguchi itu terbuat dari kertas serat kayu. Ya, gitu. Kemudian nama profesor yang ditulis. Itu profesor yang sudah pensiun yang ada di ijazahnya si Omon-Omon ini. Ya, tertulis di situ adalah Hiroshi Kato. Itu sudah pensiun, Mon. Aduh, picik banget. Kalau menurut orang-orang geblek banget ya. Gitu. Dia nggak ngerti ini. Terus ada yang mengatakan, oh kan saya pakai paten. Kan pernah di rakyat bersuara. Dia ngomong, tahu nggak kalau penelitiannya ijazah itu paten. Mana bisa patenmu itu ditolak, Mon. Tuh, jelas banget tuh. Paten ditolak. Ujaran kebencian, fitnah, kemudian pencemaran nama baik, kemudian manipulasi dokumen, kemudian edit dokumen seolah-olah otentik. Itu yang ingin dibuktikan. Jadi nggak ada yang seperti yang dikatakan Resmond adu ilmu dan lain sebagainya. Tidak akan terjadi yang begitu. Yang terjadi adalah sertifikasi bahwa ijazah itu asli dan kemudian fitnah itu kemudian disematkan pada Rosario. Padahal memang harus dibuktikan dulu ijazahnya asli atau palsu, tetapi melalui sebuah instrumen yang independen, tidak bisa kita rely on hanya kepada penyidik. Tugas dia secara penelitian yang baru ya, yang baru ini boleh katakan sudah rampung satu buku. Nanti tinggal buku kedua nanti kita bicarakan selanjutnya. Saya mau sampaikan adalah agar tidak ada miss lagi di masyarakat. Bisa saja setiap orang memperkirakan P21 sudah apa belum, kapan tahap 2, kapan persidangan dan sebagainya. Saya mau kasih tahu bahwa eskalasi proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya ini, khususnya untuk para tersangka, ya saya sebut Roy Suryo lah dan kawan-kawan ya, itu tahap P21-nya kan sudah jelas ya, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Sekarang yang menjadi mungkin kita tunggu adalah tahap 2. Tahap 2 itulah penyerahan tersangka Kejati. Dan ini tentu akan terjadi, jadi nggak mungkin mundur lagi. Nah ini perlu dipahami. Nah kalau sudah tahap 2 tentu menanti selanjutnya adalah persidangan. Persidangan inilah nanti salah satu bukti ini, buku inilah salah satu menjadi bukti. Bukti yang menurut saya akan menjadi menentukan
apa yang kita sebut sekarang yang kita berbaris di sini bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu adalah asli, kan begitu. Nah itu inilah penopangnya. Katakanlah salah satu tiang pancangnya adalah buku yang terbaru ini. Oleh sebab itu jangan dianggap sepi seperti yang dikatakan oleh klien kami Rismon tadi. Kalau ada pihak yang mengatakan 49 halaman itu buku JWP yang lama itu adalah karya dia, silakan tampilkan secara ilmiah, kan begitu. Jadi jangan omong-omong saja membuat lembaran-lembaran yang tidak karuan, lepas apalagi. Silakan di cover seperti ini, autentikasi ijazah Pak Joko Widodo, buatlah seperti itu. Jadi seperti yang kita kumandangkan setahun yang lalu, jika ilmiah lawan dengan ilmiah. Ya. Tapi kalau ilmiah dilawan dengan yang tidak jelas, omong-omong segala macam, saya kira jelas itu kurungannya udah jelas lah. Ya, kurungannya udah jelas gitu. Artinya sudah jelas sebagiannya apa. Oleh sebab itu saya jelaskan lagi, eskalasi penegakan hukum selain Rismon tugasnya adalah buku ini sudah selesai dan luar biasa. Kalau kita baca hampir 800 halaman, katakanlah 776 halaman kalau nggak salah persisnya itu, dan itu luar biasa. Dan ini akan menjadi tonggak bagi penegakan hukum. Aslinya ijazah Pak Joko Widodo. Buku inilah salah satunya. Nah kalau mereka itu masih sempat menantang ini, silakan. Dalam waktu sempit seperti ini saya kira tidak. Daripada nanti keburu ada tindakan upaya paksa dalam UHAP yang baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan sebagainya, upaya paksa sesuai dengan UHAP yang baru, tidak sempat lagi nanti bicara pun di depan pers seperti ini, tidak sempat lagi. Oleh sebab itu saya katakan di salah satu mainstream TV, silakan konsentrasi menghadapi P21. Jangan yang lain. Kalau mau serius, saya tidak ada hak untuk menasihati mereka karena kami sudah memiliki jalan sendiri bersama Rismon Hasil, bersama Andi Aswan dan bersama Eli Danet yang ada di barisan depan. Dan masih banyak tentu relawan yang lain bersama dengan kita. Oleh sebab itu saya simpulkan ya sekali lagi, eskalasi penegakan hukum di Polda ini tidak mundur. Dan sudah ada dari Kejati P21. Tentu tahap 2 yang kita nantikan. Tentu kita tidak mengatur itu, kita serahkan tentu antara koordinasi dengan Polda dengan Kejati DKI Jakarta. Mungkin dari saya secara hukumnya begitu ya. Saya tambah dikit ya. Semakin panas. Supaya nanti persidangan itu menarik, ilmiah, ya, argumentasinya ilmiah. Persiapkan saja fokus pada ahli-ahli kalian. Gitu loh. Ahli-ahli kalian yang mendukung bahwa itu adalah hasil penelitian, ya, gitu loh. Jadi supaya menarik nanti persidangan ini untuk ditonton dalam dan luar negeri. Disitulah nanti mengedukasi publik bahwa kita tidak presumption, oh itu harus palsu, oh itu harus asli. Di situ kita bertanding secara ilmiah. Buktikan bahwa Anda itu benar-benar ilmiah. Ya, itu akan diuji di persidangan, dikuliti mulai dari A sampai Z. Ya, kehidupan penelitian Anda. Oke. Ya, terima kasih. Saya pikir gabung dengan politik ini ketika politik itu meyakinkan dirinya bahwa dia itu orang-orang baik gitu loh. Ya, kalau kita nggak baik, ngapain kita ngurus orang, urus diri sendiri aja nggak beres? Kan gitu aja kan sebenarnya kan gitu. Jadi PKS tidak baik. Karena Anda tidak mau gabung lagi soalnya. Saya kan dipecat, bos. Teman-teman, saksikan saya Fahri Hamzah di podcast Keren Cadas Refli Harun. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, apa yang ingin saya katakan? Seperti lagu ya, lidah memang tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Jadi kalau kita memperhatikan pembicaraan baik itu Rismon Sianipar maupun pengacaranya ya Jahmada Girsang, ya kita hanya mengelus dada saja. Bagaimana mungkin
kemarin dengan berapi-api mengatakan ijazah itu palsu, 11.000 triliun, tiba-tiba sekarang menantang orang debat ilmiah ya setelah minta ampun ke Solo. Jadi kalau kita bicara mengenai apa istilahnya dunia akademik, pakar yang begini ya sudah kehilangan kredibilitasnya. Bagaimana Anda percaya dengan orang yang melakukan penelitian lalu hasilnya bisa berubah 180 derajat? Bahkan sebelum buku dibuat, kesimpulannya itu sudah mendahului. Kan aneh bin ajaib, ya kan? Lalu sang lawyer dengan santainya juga mengatakan, yang dulu A sekarang B. Tergantung angin politiknya. Jadi ya berat juga ya. Lalu kemudian ada lagi lawyer yang juga mengantarkan RJ ikut-ikutan juga. Kalau misalnya Anda ya mengantarkan klien Anda RJ alias restoratif justice, lalu apa standing Anda untuk terus ada di sana? Ya. Apa? Rismond misalnya setelah RJ apa? Sebagai saksi ya. Ya mungkin masih ada legal standingnya. Kemudian Jamal Girsang sebagai apa? Sebagai lawyernya Rismond. Lawyer Rismond dalam konteks apa? Gak jelas kan? Dalam kasus apa? Kecuali ada kasus yang lain. Misalnya kasus dilaporkan oleh Roy Suryo. Jadi dia berdiri itu mewakili siapa? Rismond jadi PH Rismond dalam rangka apa? Kemudian Andi Aswan apa legal standingnya? Eli Danete apa legal standingnya? Jadi sobat era sekalian, sederhana saja. Saya balik lagi ke Leo Tolstoy. Kalau kebenaran itu lurus dan jujur, tapi kalau kebohongan berkelok-kelok, tidak lurus. Jadi kalau orang kemudian berusaha melakukan melegitimasi sebuah fenomena yang secara make sense, secara logis itu sudah tidak benar begitu, maka kemudian ya Anda sesungguhnya melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa karena ingin mensertifikasi kejahatan tersebut. Ya saya sederhana mengatakan kalau memang ijazahnya itu asli sudah lama dikeluarkan jauh-jauh hari. Tapi ingat Bambang Tri dan Gus Nur itu dihukum hanya dengan fotokopi ijazah. Sekarang menemukan lagi perbedaan antara ijazah PDIP dan ijazah lainnya dalam hal stempelnya, dalam hal legalisirnya. Jadi banyak hal yang sebenarnya tidak sesederhana walaupun bukunya tebal ya, tidak sesederhana yang dikatakan Rismond. Karena Rismond membahas hal-hal yang memperkuat saja. Jadi ketika dia bicara tentang makhluk yang bernama ijazah dengan 600 halaman dan lain sebagainya yang saya pastikan penuh dengan rumus-rumus algoritma dan lain sebagainya, gak paham kita ya. Sementara narasinya barangkali sedikit, maka kemudian dia show of force kepada his master named Jokowi. This is my book. I completed the book already and then I fulfill my obligations to you. After minta maaf dan mendapatkan GR kan begitu. Jadi ya begitulah saudara sekalian. Makanya saya mengatakan, apakah Anda bisa mempercayai seorang ilmuwan seperti ini yang sampai sekarang juga dipermasalahkan apakah benar dia doktor? Contohnya begini sobat era sekalian ya, ketika dia ajukan ke ruang sidang, saya membayangkan saya akan menolak. Ya, tapi nanti tergantung prinsipal kita ya. Bagaimana mungkin orang seperti ini kemudian diajukan sebagai ahli yang independen. Ingat ya, walaupun ahli itu ahli yang menguntungkan pihak sana, tapi dia harus punya derajat independensi keilmuan, bukan membuat buku berdasarkan perintah, berdasarkan perjanjian dan kemudian perjanjian itu diwujudkan. Kan aneh sekali menurut saya. Ada seorang ilmuwan yang katakanlah dalam bahasa Roy Suryo itu menjadi pelacur jadinya. Ya.
Begitu sobat RH sekalian. Jadi lebih baik menghadapi kebenaran yang harus dijalani ketimbang kemudian menyerah karena ada ketakutan lalu kemudian berlindung seolah-olah kegiatannya ilmiah. Kalau ilmiah itu belum pasti kesimpulannya nggak di depan. Ini sudah sudah ada kesimpulan dulu baru kemudian membuat buku ya. Kita sudah lama kan mendengar kesimpulan yang disampaikan oleh Jagir bahwa sekarang kalau dulu palsu katanya sekarang asli. How come ya? This is ridiculous ya. Oke. Itu yang bisa katakan. Karena itu saya mengatakan, apakah Anda percaya? Do you believe in responsia Nipar? Itu pertanyaannya. Dengan segala fenomenanya. Jadi bagaimana mungkin fenomena Luis Figo, kan Luis Figo ya. Ketika dia membela Barcelona kemudian tiba-tiba menyeberang ke Real Madrid. Padahal itu sangat oposit, 180 derajat. Untungnya Luis Figo sukses juga di Real Madrid. Tetapi bukan ukurannya untuk respon. Ini bukan bicara sukses atau tidak. Ini bicara tentang sebuah value, sebuah nilai. Nilai, kita tidak bicara nilai, tapi nilai akademik. How come Anda membuat dan kemudian bersaksi bahwa ijazah itu palsu, 11.000 triliun. Anda mengatakan itu di buku Jokowi's White Paper. Anda mengatakan di berbagai kesempatan. Dan kemudian Anda juga bersaksi menjadi ahli, memberikan keterangan ahli di sebuah sidang di bawah sumpah. Bahwa itu adalah palsu. Tapi tiba-tiba Anda berbalik dan kemudian mendapatkan RJ, Restorative Justice. Dan sekali lagi ya, bagi kita sidang ini tidak layak untuk ditindaklanjuti karena tidak ada lagi dasarnya. Dengarkan Ugroseno, orang nggak paham apa yang dikatakan Ugroseno. Laporan polisi itu cuma satu. Dan aneh, kok laporannya cuma satu dan kemudian tidak jelas. Sebagai contoh misalnya Dr. Tifa saya katakan, kok bisa dia dikenakan pasal 28 ayat 2 terhadap laporan dari Pradi Bersatu yang diwakili Lecumanan. Padahal tempus dan lokus delikti yang dilaporkan tidak ada Dr. Tifanya. Bagaimana mungkin dia kemudian dilaporkan dengan pasal tersebut? Kan aneh. Makanya menurut saya hal seperti ini tidak bisa lagi dipertahankan konstruksinya. Jadi ada kesalahan fatal saking nafsunya penyidik Polda Metro Jaya. Mereka kemudian tidak bisa membuat sebuah konstruksi konstruksi penersangkaan, penyidikan dan kemudian penersangkaan yang masuk akal. Kita tidak tahu misalnya Roy Suryo dikenakan pasal berapa, Dr. Tifa dikenakan pasal berapa, dengan dasar mana. Kalau misalnya kita bicaranya adalah pencemaran dan katakanlah fitnah, ya dua pasal itu saja yang sesungguhnya harus dipertarungkan. Apakah ini pencemaran nama baik, apakah fitnah? Gak ada pasal-pasal lain, ujaran kebencian, edit dokumen dan lain sebagainya. Jadi maksimal yang bisa diancamkan hanya 4 tahun saja pasal fitnah. Karena itu tidak ada ancaman untuk menangkap, menahan dan lain sebagainya. Tetapi penyidik mengentertain mereka-mereka yang melaporkan sehingga hal yang tidak masuk akal pun dimasukkan. Termasuk laporan Lecumanan. Bagaimana mungkin Pradi Bersatu merasa dirugikan? Siapa yang dirugikan seperti apa? Ya, dengan pernyataan Roy Suryo bahwa ijazah dan skripsinya palsu itu kemudian mereka merasa disakiti, merasa dirugikan. Lah Pradi Bersatu bukan manusia. Itu saja tidak masuk akal. Dan lucunya satu-satunya yang melaporkan pasal 28 ayat 2 itu adalah Pradi Bersatu. Dan Pradi Bersatu itu selain dia bukan manusia, pasalnya ini diambil untuk menersangkakan, bayangkan Dr. Tifa. Padahal dia mengambil dari fenomena ILC-nya Roy Suryo. Ini kan betul-betul sangat tidak profesional dalam hal penanganan kasus ini. Karena itu ya kita hanya geleng-geleng kepala saja. Geleng-geleng kepala saja ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke. Coba kita bacakan apa yang ingin disampaikan oleh
Sobat RH sekalian melihat fenomena seperti ini. Oke. Si Omon udah nggak mutu, zombie mau dipercaya? Ya nggak mungkin. Skip aja lah video zombie ini. Apalagi nih. Langsung inti pembahasan aja Pak Refli. Kemudian termul pengkhianat, suka bohong dan penipu rakyat udah cerdas. Termul pengkhianat dan penipu rakyat. Penipu rakyat udah cerdas, dikasih koma ya. Lawan dengan sidang, rakyat menunggu di persidangan. Ayo buktikan mana yang benar. Jadi sobat RH sekalian, sekali lagi ya, sidang itu harus ilmiah dengan ilmiah, biar dengan tontonan dan lain sebagainya. Dia nggak paham, Bapak. Ini bukan kasus perdata. Ini adalah kasus pidana. Pidana apa yang dibuktikan? Ujaran kebencian, fitnah. Kemudian apa lagi? Ujaran kebencian, fitnah, kemudian pencemaran nama baik, kemudian manipulasi dokumen, kemudian edit dokumen seolah-olah otentik. Itu yang ingin dibuktikan. Jadi nggak ada yang seperti yang dikatakan Rismon adu ilmu dan lain sebagainya. Tidak akan terjadi yang begitu. Yang terjadi adalah sertifikasi bahwa ijazah itu asli, dan kemudian fitnah itu kemudian disematkan pada Suryo. Padahal memang harus dibuktikan dulu ijazahnya asli atau palsu, tetapi melalui sebuah instrumen yang independen. Tidak bisa kita rely on hanya kepada penyidik. Dia mendapatkan dari puslapor Polri kemudian mengatakan ijazah itu asli. Yang enggak begitu. Orang bisa masuk penjara semua kalau kemudian hanya rely on penyidik. Karena penyidik memang mau melakukan penersangkaan, dan kemudian to some extent kadang-kadang mereka ingin membuktikan bahwa apa yang mereka persangkakan itu adalah benar. Padahal sesungguhnya bukan begitu fungsi dari penyidik kepolisian itu. Fungsi mereka adalah menyidik dan menegakkan kebenaran, bukan kemudian menjadi wakil dari para pelapor untuk mempidanakan atau untuk mengkriminalkan orang. Jadi laporan seperti lecumanan misalnya harusnya nggak diterima kalau pakai logika. Harusnya ditanya, loh Anda peradi bersatu, kenapa Anda merasa dirugikan? Apa ruginya? Bentuk kerugian itu Anda. Masa rasa sakit hati kerugiannya? Subjektif sekali gitu. Apalagi ini dilakukan atas kepentingan publik yang harusnya tidak bisa dikriminalkan ya. Oke. Begitu sobat hera sekalian. Rismon ngemeng ilmiah tapi ditanya pertanyaan ilmiah, topi merah kabur mongon gitu ya. Kemudian kok dipercaya, penipu, Persong, siapa yang percaya dokter Persong? Maksudnya nggak ngerti ya. Bukunya nggak bakalan laku atau nggak ada lagi yang read it, yang baca. Zombie menzizikan, apa yang maksudnya nih? Siapa yang percaya lagi sama si dokter Ong sama tidak warasnya percaya si Oman, apalagi sama pengacara maklar RJ orang ngedaprus. Ya. Jadi kalau misalnya ya gara-gara sebuah selembar ijazah saja di orang-orang bertengkar tiap hari, benar kata Bung Era, begitu jahatnya Pak Jokowi membuat orang berkelahi tiap hari, tinggal tunjukkan saja udah selesai. Ya itulah. Tiba-tiba punya dalih. Apakah kalau ditunjukkan selesai? Tergantung kualitas informasi yang Anda sajikan. Kalau kualitasnya meragukan, ya orang juga nggak akan percaya juga. Jadi sebenarnya ya ada aksi dan ada reaksi gitu ya, sahabat sekalian. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Yang jelas, apakah betul Rismon adalah tonggak dan akan menentukan jalannya pertandingan ini. Kalau saya jadi hakim, gak akan saya terima dia untuk menyampaikan keterangan ahli, karena tidak ada lagi kredibilitasnya. How come? Pertama, mengenai ijazah palsunya. Yang kedua adalah bagaimana mungkin membuat penelitian tiba-tiba berbelok arah 180 derajat. It doesn't make sense bagi seorang peneliti. Peneliti itu boleh salah, tapi harus jujur. Tapi jujur itu tidak 180 derajat. Kalau 180 derajat
artinya Anda tidak profesional sebagai peneliti. Kalau salah sedikit-sedikit bolehlah. Ini kok dulu saya tahu ada watermark ini, tapi saya sembunyikan. Saya bohong pada waktu itu. Lah, berarti dulu bohong, sekarang enggak. Kalau begitu berarti Anda dalam spektrum kebohongan juga, gitu. Jadi begitu sobat sekalian ya. Apa ini? Rakyat yang tidak berpendidikan sangat mudah untuk ditipu penguasa. Udah nggak percaya lagi sama Rismond. I don't believe him. Oke, sobat sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi, kalau buku Rismond itu menjadi penentu, ya Anda baca, bagi saya foto saja itu sudah tidak lolos. Kan kita begini, kadang-kadang kita terlalu canggih ya. Kecanggihan kita itu kadang-kadang bukan untuk bicara kebenaran, tapi untuk melakukan yang namanya deception, pembohongan. Padahal kalau untuk pencerahan, ya sederhana. Tidak usah jauh-jauh. Foto itu, foto Jokowi atau bukan, itu saja. This is the question, the main question sesungguhnya. Foto ini foto Jokowi atau bukan. Kenapa ada fenomena kasmujo kalau memang ijazah itu asli? Orang yang diaku-aku sebagai pembimbing skripsi di alam-alam, tapi kemudian ternyata bukan. Kan itu saja sudah harus mencurigakan orang-orang yang membelanya. Tetapi ya susah. Maju tak gentar, membela yang bayar itu agak susah juga memang. Ada memang makan siang yang gratis, ya kan? No free lunch gitu ya. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi ya coba saja Rismond menjadi ahli di persidangan, apakah akan dipercaya atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.